Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melekatkan rahmatnya kepada kita, mencintai kita, dan menilai aktivitas kita sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya, sehingga memiliki bekal yang cukup sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan yang luas, waktu yang senggang, kita dapat meluangkan waktu untuk mendekati Allah melalui tuntunan agamanya. Semoga waktu yang kita luangkan di hari ini dinilai oleh Allah sebagai kebaikan terbaik yang pernah kita persembahkan selama hidup kita. Tadi sebelum kita mulai ta'lim, Ustaz Iman menyampaikan hadis Nabi SAW sebagai motivasi kepada kita, dan supaya kita mengawali ta'lim dengan benar, ya, diniatkan dengan baik, lakukan karena Allah, sehingga nanti apa yang akan disampaikan mudah diterima, ya, lancar diuraikannya, dan melahirkan manfaat yang bisa kita praktekkan, ya. Di ta'lim itu bukan sekedar transfer informasi, saya sampaikan, antum dengar, tapi tidak pernah dipraktekkan, ya. Itu tidak diinginkan. Nah, hadis tadi yang dibacakan oleh beliau itu hadisnya sahih. Setidaknya tercantum di dalam 3 kitab hadis yang utama. Satu, ada hadis di riwayat Muslim, nomor hadis 1389. Kedua, di At-Tirmidzi, nomor hadis 2682. Dan redaksi yang paling lengkap itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 219. Ya. Jadi yang tadi baru sepotong saja disampaikannya. Ya. Kalau mau lebih lengkap kita bacakan: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini baru setengah kalimat. Siapa yang menyiapkan, siapapun, laki-laki, perempuan, kecil atau dewasa, tua atau muda, yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun hanya sedikit saja. Anda mungkin cuma belajar satu hadis, satu ayat, Masya Allah. Perhatikan, setiap langkah yang dia lalui, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan langkah menuju surga. Ini baru setengahnya, ya. Wa innal malaikata, kita lanjutkan, dan sungguh para malaikat itu, kalau kita mengetahuinya, la tad'u ajnihataha, membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu, ya. Jadi jangan dikira antum saat berangkat dari rumah meniatkan untuk ta'lim itu berjalan begitu saja, tidak, ya. Malaikat itu menaungi kita dengan izin Allah. Diperintahkan itu. La tada'u, kalimatnya pakai lam taukid, la bukan li, ya. Pasti, ya. Menunjukkan pasti tanpa ragu, ya. Walaupun kita tidak melihatnya, malaikat membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, menaungi dan memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Nah, ridhanya malaikat di sini itu punya 2 arti setidaknya. Yang pertama, kata para ulama hadis, al-istighfaru lahu, ya. Memohonkan ampunan kepada Allah, ya. Jadi jangan dikira saat antum berangkat dari rumah sampai hadir di sini, sampai pulang lagi, itu hampa begitu saja, ya. Malaikat itu sudah tunggu antum mau istighfar atau tidak, ya. Mau minta ampun atau tidak kepada Allah, ya. Barangkali ini cara Allah untuk menyayangi kita, ya. Banyak dosa yang pernah kita lakukan, barangkali dihadirkan hari ini, diberikan kesempatannya, orang lain belum tentu dapat. Allah sayang dengan kita, ingin mengampuni setiap detak langkah kita berdasarkan dosa yang kita bawa, ya. Karena itu sering saya sampaikan, kalau Anda berangkat dari rumah untuk ta'lim, isi dengan baik, dengan zikir, ya. Tapi kan itu hal-hal yang memalingkan kita dari kebaikan, ya. Kadang-kadang kita lihat rumah orang, kita komentari, lihat mobil orang, kita komentari, ya. Daripada antum berbicara yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak bermanfaat, kenapa tidak perbanyak istighfar, ya. Karena itu syaitannya tidak biasa, ya. Syaitan itu paling tidak mau seorang manusia 2 hal. 1, dapat hidayah, 2, dapat ampunan, ya. Jadi sudah kerja keras, capek-capek puluhan tahun, tiba-tiba diampuni, syaitan tidak mau, ya. Karena itulah setelah saat antum berangkat dari rumah itu, banyak ditampakkan di hadapan kita supaya terpaling kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan yang kedua, itu ta'minud doa bil khair, mengaminkan orang-orang yang berdoa dalam kebaikan. Ya. Diperbanyak doa kepada Allah, mohon kebaikan-kebaikan, subhanallah. Ya. Perhatikan, kalau kemudian antum duduk di sini, hadisnya pindah sebetulnya. Di hadis Muslim nomor hadis 2700. Ya. Tadi kan baru berangkat ya, Masya Allah. Baru berangkat itu. Ya. Kemudian sudah duduk di majlis ilmu, Anda akan belajar, pindah hadisnya. Muslim nomor hadis 2700 dari Abu Hurairah. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutin nahi. Tidak pernah akan berkumpul satu komunitas muslim di salah satu rumah Allah, baitin min buyutillah, salah satu rumah Allah, yatluna fihi kitab Allah. Di sana mereka belajar tentang tuntunan kitab Allah. Wa yatanarasunahu fima bainahum. Kemudian mendiskusikan apa yang mereka pahami itu satu dengan yang lainnya, illa, kecuali. Ini masih belajar ya, belum pulang. Perhatikan, nazalat alaihimus sakinah. Akan diberikan ketentraman dalam hati mereka. Ini petunjuk dari Rasulullah. Taklim yang baik itu adalah taklim yang memberikan ketenangan dalam jiwa, mendekatkan kita dengan Allah. Jadi bukan taklim biasa, bukan taklim yang mematikan hati, banyak tertawanya, kisah-kisah yang tidak jelas. Ya. Kalau cuma sekedar ingin lucu-lucuan, ingin cari sesuatu yang menghibur, nggak usah ikut taklim. Ya. Cari saja acara-acara yang menghibur, ya. Bacaan-bacaan yang membuat kita bisa tertawa. Taklim itu fungsinya mendekatkan kita dengan Allah. Ya. Sekalipun ada sesuatu yang meningkatkan motivasi kita dengan tersenyum, tertawa, sesuatu yang wajar, yang tidak ada dusta di situ, ya, yang wajar bisa diterima. Tapi poinnya kata Nabi, taklim yang baik, nazalat alaihimus sakinah, memberikan ketentraman di dalam jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, masya Allah. Saat antum duduk itu di rumah Allah, itu rahmat Allah sudah diliputkan. Bukan diturunkan bahasanya, bukan nazala tapi ghasyiyah, ya. Ghasyiyah itu menaungi dengan lembut. Menaungi dengan lembut ya. Jadi kalau antum misalnya, kalau ini tutup disebut ghita. Ghatta menutup, tapi tutupannya umum sifatnya, bisa kasar, bisa lembut, itu ghatta ya. Penutupnya disebut dengan ghita'un. Tapi kalau saya bawa tisu ya, lebih keras mana, tutup ini atau tisu? Tutup ya, tisu kan lebih lembut ya. Saya tutupkan dengan tisu yang lebih lembut, itu disebut dengan ghisya'un. Ghisya, penutup yang halus, lembut. Jadi Allah ingin menggambarkan saking sayangnya dengan penuntut ilmu, rahmatnya pun ditutupkan dengan bukan penutup yang kasar, sifatnya lembut ya. Sampai kita nggak sadar itu ya. Tapi Allah sudah tuangkan rahmat. Nah, rahmat ini pernah saya sampaikan dalam satu pertemuan, tidak disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada 3 makna. 3 makna ya. Makna pertama ya, adalah ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Banyak dosanya ya. Dalam bahasa Quran disebut dengan israf. Israf ya. Jadi kalau ada orang cuma bohong saja ya, yang ini mencuri, yang itu mabuk-mabukan macam-macam misalnya. Tapi kalau yang ini Masya Allah semua dikerjakan. Pernah bohong, pernah mabuk, pernah mencuri, Masya Allah ya. Itu disebut israf. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 ya. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, Masya Allah ya. Orang yang banyak dosanya pun itu masih diaku hamba oleh Allah ya. Masih diakui itu. Qul ya ibadi, hambaku katanya ya. Coba bayangkan, lukiskan ya, bandingkan dengan kita. Kalau bapak ibu di rumah punya anak bukan sekedar nakal ya, dalam tanda petik durhakanya luar biasa ya. Sudah pada ayahnya dijelek-jelekan, ibunya dipojokkan ya, rumah tangga dikacaukan, fitnah dihadirkan ya. Tiba-tiba maaf. Setelah itu datang ke rumah untuk minta maaf, ingin kembali lagi. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Ya. Antum diterima dengan tangan terbuka atau tertutup dulu? Tersenyum atau cemberut dulu? Ya. Masya Allah. Saya tidak yakin itu. Baru ketuk pintu, Assalamualaikum. Ada apa kemari? Lain tuh. Kadang-kadang anak di rumah pun sudah tidak kita akui, kamu bukan anak saya lagi kan ya. Masya Allah ya. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk, bedanya Allah dengan hambanya. Allah itu tidak, sepanjang Anda mau kembali, qul ya ibadi, katanya ibad, hambaku sini. Dosa sebesar apa dosa yang pernah kamu perbuat ya. Sebesar apa ya. Asrafu, qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang sudah banyak dosanya terliputi, israf. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sini.
Sini, hadis qudsi, kamu datang berjalan, kamu datang merangkak, saya berlari. Kamu berjalan, kamu datang merangkak, saya berjalan. Kamu berjalan, saya berlari. Ya. Jangan dilukiskan, maksudnya cepatnya Allah merangkul kita. Maaf, seakan-akan saat kita datang ke sini, Allah itu sedang menunggu. Siapa yang ikut ta'lim hari ini? Ya, Masya Allah, ada rahmat Allah ditawarkan. Ada enggak yang merasa punya dosa? Ayo perbanyak istighfar, minta ampun. Jadi kalau antum sudah hadir di majlis ta'lim, ustadznya belum ada, jangan sibukkan dengan ngobrol, minta pada Allah. Minta ya, ingat dosanya. Mohon maaf, maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkesan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Barangkali Allah itu saking sayangnya, sebelum meninggal, wallahu a'lam, keluar dari masjid ini mungkin kita meninggal dunia. Saking sayangnya diajak ke sini, dihadirkan. Coba ukur, mungkin banyak dosanya pernah kita lakukan. Masya Allah. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Ayo minta saya ampuni saat ini. Ya, itu bagian rahmat yang pertama. Ya. Yang kedua, rahmat itu bisa berarti solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Masalah yang dialami. Ya. Itu ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Setiap yang hidup pasti diuji dengan banyak masalah. Ya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Ya. Artinya kalau bapak ibu ingin tidak punya masalah, berarti ingin cepat meninggal itu. Ya. Selama hidup pasti ada masalah. Ya. Kata Al-Quran, akan diuji orang yang hidup dengan berbagai masalah. Ada yang sedang khawatir, gelisah. Ini wajah-wajahnya kelihatan tenang-tenang, padahal hatinya belum tentu tenang itu. Ya. Mungkin gelisah. Ya. Ada punya masalah di rumah, di kantor, ya, kehidupan sosial. Ya. Wal ju', lapang. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Ya. Silakan dipergunakan dulu. Sudah? Ya, gak apa-apa, dipenuhi saja. Kalau di luar masih di dalam masih penuh, boleh merapat, gak ada masalah. Silakan. Ya. Kalau sudah penuh, saya di luar juga gak ada masalah. Yang penting itu masuk. Baik, Insyaallah. Bismillah. Sudah? Insyaallah. Kalau masih ada di dalam, lebih baik ke dalam daripada di luar. Nanti saya bacakan hadisnya, ya, keutamaannya. Sudah? Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Sudah? Baik. Saya teruskan ya. Wa basyiris sabirin. Nah, ini rumus dalam Al-Qur'an. Dan berikan kabar gembira, lapangkan orang-orang yang sabar saat diuji. Ya. Maaf saya agak panjangkan ini karena menurut saya ini pembuka yang penting. Kata Al-Quran redaksinya, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Di rumus ujian itu, kalau sedang punya masalah, pilihannya hanya dua. Ya, pilihannya hanya dua. Bapak ibu mau mengeluh atau bersabar. Ya. Mengeluh silakan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan persoalan. Bersabar juga silakan, ada pahalanya. Ketika kita sabar ada pahala, mengeluh tidak ada pahala. Ya. Tapi sama-sama, poinnya sama. Ya. Poinnya sama. Bapak ibu mau mengeluh pun masalah tidak selesai. Masya Allah, silakan misalnya hujan ya. Hujan, kemudian genteng bocor. Anda mengeluh. Mengeluh pun tidak menyelesaikan persoalan, tetap saja bocor. Sebaliknya dengan kita bersabar kepada Allah, diberikan ketentraman. Diberikan ketenangan, bahagia, tenang, tentram. Perhatikan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana cara bersabar yang baik? Kata Quran, kalau sedang diuji dengan masalah, sabar, caranya adalah terima itu dengan qanaah sebagai bagian ketentuan Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendakmu. Ya? Semua pasti akan selesai berdasarkan ketentuanmu. Kurang lebih demikian terjemah bebasnya. Di apa saja ya, sedang gelisah, sedang ada masalah, di kantor, di rumah, macam-macam. Pertama kali mengalami itu, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, ya. Terima dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berkehendak. Tidak mungkin terjadi ini semua kecuali dengan kehendakmu. Dan tidak mungkin Engkau memberikan ujian kecuali memberikan juga solusinya. Pasti akan berakhir. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, 157-nya, ulaika alaihim salawat. Pertama kali yang dilakukan oleh Allah, dipuji orang ini. Dipuji, Masya Allah. Yang lain mengeluh, yang ini malah bersabar. Wa rahmah.
ditenangkan hatinya untuk diberikan solusi. Wa ulaika humul muhtadun. Setelah tenang itu baru ditunjukkan jalan keluarnya. Masya Allah. Ghasyiyathum rahmah. Orang yang sedang taklim itu diberikan peluang oleh Rasulullah. Rahmat Allah sedang menaungi. Artinya apa? Kalau antum sedang hadir di majlis taklim, barangkali tidak semua yang hadir ini sedang tenang hatinya. Mungkin sedang punya masalah. Ya. Kenapa tidak bermohon kepada Allah? Bukankah kita sudah ada di rumahnya? Masya Allah. Ayo hindarkan keluhan. Tenangkan hati kita. Minta kepada Allah dengan baik. Ya. Ya, saya ilustrasikan sebentar ya. Sebentar. Kita ada spidol ini. Baik. Ini ceramah kedua ya. Kalau ceramah pertama tadi kan nggak pakai spidol ya. Jadi yang kedua. Sebentar. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, saya teruskan sebentar sambil kita menunggu datangnya untuk perangkat menulis. Wa ghasyiyathum rahmah. Jazakallahu khair. Dan saat orang hadir ke ta'lim itu, dia duduk, dia belum pulang ini, ya, sedang belajar. Rahmat Allah sudah dinaungi di atasnya. Yang pertama pilihan terampuni dosa, yang kedua pilihan untuk diuraikan persoalan hidupnya. Rumusnya tadi bersabar dulu, ya. Perhatikan sini, saya berikan ilustrasi. Kalau ini ada wajan, bejana, di bawahnya ada kompor, ada api misalnya. Lalu apinya sebelum dinyalakan, misal kita simpan satu hewan melata di sini, misal saja, maafkan saya kalau contohnya agak kurang baik. Misal kita letakkan cacing di sini. Misal saja, di tengah-tengah. Api belum dinyalakan. Kalau apinya sudah dinyalakan, posisi cacing kemana? Geser ke pinggir, baik, geser ke pinggir. Kenapa? Jawabannya keliru. Bukan panas karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Kalau dia bisa mengeluh, dia katakan, aduh panas, aduh sakit. Banyak aduhnya, telat pindahnya. Ya. Jadi orang yang seringkali mengeluh dengan persoalan, gak akan cepat datang solusi. Karena waktu dihabiskan untuk mengeluh. Ada yang tidak mau makan, ada tidak mau minum, ada tidur pun gak enak. Untuk apa dilakukan? Anda tidak makan pun masalah gak akan selesai. Jadi lebih baik sabar, nikmati dengan baik, jalani dengan nyaman. Wabasyiris sabirin, ketika Anda sabar lewat masalah itu, menerima sebagian ketentuan Allah, penerimaan itulah yang melahirkan rahmat Allah. Jelas sampai sini? Oke. Yang ketiga, rahmat bisa berarti pemberian dunia yang tanpa batas. Masya Allah. Pemberian dunia yang tanpa batas. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Jadi memberikan dunia tanpa batas. Ya. Seakan-akan, Masya Allah, antum hadir di sini barangkali ada yang ingin memiliki sesuatu, ada yang hajatnya kurang, macam-macam kebutuhan dunia, ya, yang sekiranya bisa memperbaiki hidup. Ya. Yang kedua, ya, bisa berarti juga pemberian akhirat yang sifatnya khusus bagi orang Islam. Ya. Di rahmat Allah yang terkait dengan pemberian dunia tanpa batas disebut dengan Rahman. Rahmat Allah yang terkait dengan pemberian akhirat khusus bagi orang beriman saja disebut dengan Rahim. Ya. Barangkali di antara kita sekarang, Masya Allah, hidupnya sudah nyaman, tentram. Ya. Rumah cukup, kendaraan ada. Tapi bekal belum baik barangkali. Ya. Salatnya, puasanya, zakatnya, berdoa mengharap surga, bertemu dengan keluarga. Nah, saat meminta itu, sifat Allah yang memberikannya disebut dengan Rahim. Dalilnya Al-Fatihah, sering kita baca itu dalam sehari. Minimal 17 kali. Ar-Rahman, Rahim. Insya Allah. Nah, sekarang saya berikan gambaran kenapa saya utamakan tadi masuk ke dalam masjid. Ketika Anda masuk ke masjid melangkahkan kaki kanan, masuk ke masjid langkahkan kaki kanan, keluar langkahkan kaki kiri. Perhatikan, saat masuk itu apa yang diucapkan doanya? Allahumma ftahli abwaba. Di sini rahasianya. Di sini rahasianya. Perhatikan betul ya. Beda antara masuk rumah Allah dengan rumah kita. Ya. Rumah antum saja ada adabnya. Masuk ke rumah antum ada adabnya itu. Ya. Begitu masuk, kita ketuk pintu dulu, ucapkan assalamualaikum, ya kan? Adabnya ya. Hati-hati, di rumah itu ada setan khusus yang menunggu. Ya. Namanya dasim. Ya. Setan itu banyak ya. Ada walhan, setan goda orang sedang wudu. Ya. Ada khanzab, setan yang menggoda orang sedang sholat. Ya.
Bahkan kata setan ini sendiri, dia katakan, saya akan goda orang yang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya. Pernah punya pengalaman itu? Pasti kelihatan dari wajahnya. Ya. Baik. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 608. Ya. Masuk ke rumah, ada setannya namanya Dasim. Dia menunggu ruangan. Ya. Di saat kita masuk misalnya, tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka setan berkata kepada temannya, kita punya tempat menetap di hari ini. Jadi kalau Anda ingin mengusirnya, ucapkan Assalamualaikum, dia pergi. Dia katakan pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke rumah Allah adabnya lain. Kaki kanan langkahkan, diucapkan Allahumma ftahli abwaba. Lihat sini ya doanya. Bapak. Allahumma iftahli. Rahasianya di sini. Abwaba rahmatik. Perhatikan sini. Duhai Allah, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Jamak. Abwab itu jamak dari babun. Abwab jamak dari bab. Bab satu pintu. Abwab banyak pintu, tidak hanya satu. Saya mau tanya, antum masuk masjid lewat berapa pintu? Satu pintu atau banyak pintu? Banyak pintu. Jadi masuk ke sini, keluar lagi, masuk lagi dari sana gitu ya. Satu pintu kita. Cuma satu pintu, ada yang dari sana masuknya, dari sini satu pintu. Tapi menariknya, ketika masuk lewat satu pintu, Allah membalas dengan 3 pintu. Perhatikan. Masuk lewat satu pintu, dibalas lewat 3 pintu. Masya Allah. Ya. Ibrahim, Quran surah 14 ayat ke-7 itu. La in syakartum la azidannakum. Masya Allah. Al-An'am ayat yang 160 itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Antum ngasih 1, Allah balas 10. Masya Allah. Antum masuk ke masjid, baru masuk, belum apa-apain, belum melakukan apapun, masuk lewat satu pintu, dibukakan 3 pintu oleh Allah. Pintu apa? Rahmat. Tadi yang saya terangkan. Jadi sebetulnya saat Anda memasuki masjid rumah Allah, itu Allah sudah menunggu. Perlu rahmat apa? Adakah yang sedang punya persoalan? Ayo silahkan masuk, sholat 2 rakaat, minta pada Allah. Adakah di antara kalian yang sedang punya banyak dosa? Saya sudah bukakan pintu kebaikan untuk taubat. Ada yang mau taubat tidak? Adakah di antara kita yang sedang punya hajat dunia, hajat akhirat? Ayo minta. Jadi sibukkan diri kita, itu baru masuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling luar biasa, orang taklim, Allah tidak menunggu lagi, diliputkan di atasnya itu. Ayo, mau minta apa? Tinggal kita mohon saja Allah turunkan kebaikannya, sepanjang benar cara memintanya. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Malaikat berkerumun mengikuti keadaan itu untuk menunggu. Ada enggak yang mau berdoa diaminkan? Yang mau istighfar dia mohonkan kebaikan-kebaikannya. Dan yang terakhir, yang keempat, saya agak cepat ya karena pengantar. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Saat mereka masih belajar itu, Allah menyanjung-nyanjung penuntut ilmu itu di sekitar malaikat yang ada bersanding bersamanya. Insyaallah. Di antum jangan dikira biasa saja itu. Ketika sudah duduk, kita ikut ta'lim, itu Allah menyanjung kita. Ya. Masya Allah, hambaku mau belajar. Masya Allah, hambaku mau mendekat kepadaku. Hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 2700. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman. Wa ghasyyathum rahmah, diliputi oleh rahmat. Antum tinggal pilih saja. Ya. Satu di antara 3 itu. Ya. Wa haffathumul malaika, malaikat bergabung. Ya. Masya Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kalau ilmunya diamalkan, pulang dari sini kemudian antum amalkan, maka amalan kita itu lebih utama seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh planet yang ada di jagat raya ini. Saya teruskan hadis yang pertama tadi, wa faddul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu kalau dia beramal dengan ilmunya, alal abid, dibandingkan seorang hamba yang tidak punya ilmu tapi dia beribadah, ka faddil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan planet yang ada di seluruh jagat raya ini. Para ulama mengilustrasikan pahalanya itu seperti minimal 1000 bulan. Insya Allah. Itu penghargaan Allah kepada kita. Tidak cukup sampai dengan pahala saja. Allah akan mudahkan kehidupannya bila mengamalkan ilmunya. Dalilnya langsung Quran. Langsung Quran. Quran surah ke-16 ayat 97. Quran surah ke-16 ayat 97. An-Nahl. Baik. Sudah? Sekarang mari perhatikan ayatnya. Man amila salihah.
Man amila salihan. Siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu amal saleh saja. Jadi ada amila salihan, ada amilus salihat. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa amilus salihat. Kalau amilus salihat itu banyak ya. Salat, zakat, sedekah, ikut ta'lim itu semua amilus salihat. Tapi di ayat ini yang diminta enggak usah banyak-banyak. Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu saja amal saleh, min dzakarin aw untha, tidak peduli dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Ya. Masya Allah. Mengerjakan amal saleh satu saja, baik lelaki ataupun perempuan, tapi syaratnya hanya satu, wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun. Dan amal ini dilakukan betul-betul yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ini tadi yang ditegaskan oleh Ustaz Iman sebelum kita memulai ta'lim. Ya. Wa huwa mu'minun. Amal saleh ini mesti dilakukan dengan iman. Maksudnya yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Karena Allah. Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu, enggak perlu banyak-banyak. Min dzakarin aw untha. Dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, syaratnya dilakukan dalam keadaan yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi maaf sekali lagi ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkenan. Saya punya keyakinan setiap orang yang datang taklim ke sini itu motifnya agak beda-beda. Walaupun awalnya tertanam dalam sanubarinya karena Allah, iya karena Allah. Tapi ada kadang-kadang yang menyertai, ingin lihat ustadznya, ingin ketemu dengan teman ya, ingin tahu pengalaman, macam-macam. Nah, yang seperti ini nggak akan dapat ya. Memang dapat ilmunya, dapat pencerahannya, tapi Allah tawarkan satu kebaikan tambahan. Siapa yang datang melakukan karena Allah, tak peduli siapa yang mengajarkannya, di mana tempatnya, dilakukan karena Allah. Perhatikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Dan Allah berikan pada antum semuanya thayyibah. Falanuhyiyannahu, pakai fa. Tidak akan tunggu lama. Ya. Fa itu harfu atfin bila hududin. Huruf yang merangkai tanpa jeda. Ya. Jadi begitu antum selesai taklimnya, langsung anugerahnya diberikan oleh Allah. Syaratnya iman tadi. Ya. Apa yang diberikan? Nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan perbaiki keadaan hidupnya saat di dunia menjadi lebih baik lagi. Hayatan thayyibah. Ya. Bukan sekedar hayat, tapi thayyibah. Kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Yang tadinya di rumah punya masalah diuraikan. Yang di kantor punya persoalan diuraikan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih diridhoi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sarankan sebelum kita memulai, ikhlaskan diri kita, lakukan karena Allah. Mudah-mudahan apapun yang sedang kita harapkan saat ini, Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Ya, tadi. Baik. Kita baru mau mulai ya, sekarang baru masuk materinya, Masya Allah. Mohon bersabar ya. Sampai jam berapa kita hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Saya review dulu yang kemarin sekitar 3 atau 5 menit untuk menyambungkan supaya kita fokus, terutama bagi yang baru bergabung. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, kehidupan Nabi yang perlu kita tiru. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan dari bangun tidur sampai dengan tertidur kembali. Ya. Dalilnya telah kita catat, kenapa kita belajar ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan ya, amalan Rasulullah setelah beliau menunaikan tahajud sebelum datang panggilan salat subuh. Ya. Kita sudah bahas beberapa amalannya. Satu, memperbanyak doa, itu sudah kita bahas. Ya. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Ya. Dan yang terakhir kemarin adalah memperbanyak tilawah Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Kita berhenti kemarin di pembahasan yang terakhir tentang cara berinteraksi dengan Quran. Ya. Di saat Anda selesai menunaikan tahajud, ya, kemudian setelah itu misalnya kita ingin membaca Al-Quran, maka ada 3 cara ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah. Ya. Qiraatun, hanya sekedar baca saja. Ya. Hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya. Ya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Kalau istilah orang kita kan tadarus ya. Ya. Walaupun agak kurang tepat itu tadarus istilahnya. Ya. Tadarus itu sebetulnya bukan baca. Tadarus itu belajar, memahami isinya. Ya. Jadi kalau tadarus Quran artinya membaca Quran dengan terjemahannya, dipelajari isinya.
Ya, itu tadarus ya. Tapi kalau cuma sekedar baca disebut dengan qiraah ya. Jadi itu amalan yang pertama. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran ya. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan ya. Hadisnya sudah kita sampaikan, masih ingat ya? At-Tirmidzi nomor hadis 2910 ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf saja ya, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan ya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf, walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30. Itu baru baca. Belum memahami artinya, Masya Allah. Baru baca saja. Ya. Dan berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya. Ya. Hurufnya, mengejanya masih susah. Masya Allah, hadisnya di kitab yang sama, nomor hadis 2920. Walladhi yatata'ta'. Adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wa huwa syaqqun 'alaihi. Sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya. Ya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah. Falahu ajran. Kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala. Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim, yang lancar dapat berapa? 30. Yang enggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya enggak lancar aja bacanya ya. Itu keliru. Itu keliru ya. Insyaallah. Itu maksudnya setiap kali dia mengulang dia dapat pahalanya. Ya, setiap mengulang tambah lagi, setiap mengulang tambah lagi. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum enggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, ya subhanallah, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Dengan cara apa lagi? Ya. Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Ya. Karena itu terakhir tadi pagi saya sampaikan di salah satu masjid di Bait Rahim, Masya Allah, normalnya setiap muslim itu mesti baca Quran. Mesti baca Quran dalam sehari. Kalau bapak ibu sehari misalnya, biasanya cuma 1 juz pindah jadi 1 roboh. Biasa 1 roboh, 1 ain pindah jadi 1 halaman. Biasa 1 halaman cuma 10 ayat. Biasa 10 ayat nggak sempat, sibuk cuma 1 ayat. Bahkan satu kali sibuk misalnya sama sekali nggak baca Quran. Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun 1:30, jangan tahajud dulu. Bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sekat dalam jiwanya. Itu yang perlu dikeluarkan. Ya. Sehari mesti baca kita, sehari itu. Quran mesti baca, walaupun cuma 1 ayat. Ya. Masya Allah. Nah, yang kedua, bisa juga dengan qiraah sudah kita lakukan, lancar bacanya, maka levelnya naikkan. Jangan cuma sekedar baca, tapi pahami. Disebut dengan tilawah. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Saya sudah uraikan dengan sangat rinci di pertemuan lalu. Sekarang saya berikan cara singkatnya saja. Ya. Antum kalau mau tilawah Quran, cara terbaiknya, itu ada 2 metode. Ada 2 metode. Metode pertama, biasanya para sahabat membaca 5 ayat terlebih dahulu. Misal, Al-Baqarah alif lam mim sampai dengan ulaika ada hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca 5 ayat ini, dipahami artinya, lalu coba diamalkan. Belum sanggup mengamalkan, ya berhenti dulu di situ. Ya, lalu lanjutkan lagi. Masya Allah. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ini yang didukung oleh para ulama saat ini, Masya Allah. Ya. Yang paling bagus, keluarkan bimbingan Quran itu secara tematik. Karena bimbingan kehidupan kita, semua ada di Quran. Misal, saya beri contoh. Ada yang sudah berumah tangga, jadi suami, jadi istri selama puluhan tahun. Ya. Pernahkah Anda mengeluarkan dalam Al-Quran tuntunan menjadi suami yang baik? Ibu mengeluarkan ayat-ayat tuntunan menjadi istri yang baik? Jangan-jangan puluhan tahun, atau belasan tahun, atau bertahun-tahun, sudah merasa menjadi suami yang baik, tapi menurut Allah belum. Ibu merasa menjadi istri yang baik, menurut Allah belum.
Apa antum nggak punya waktu mengeluarkan sebagian saja selama sebulan tilawah dengan istri di rumah, Masya Allah. Ya. Tanyakan pada istri kita, Ma, ini yang petunjuk Quran, sudahkah papa sesuai? Ya. Pa, ini juga petunjuk tentang mama, sudahkah mama sesuai? Kan indah kehidupan itu, Masya Allah. Ya. Antum selesai itu, ada semuanya di Quran. Ya. Bimbingan dalam bekerja, saat sulit ada doanya. Saat sakit pun, Masya Allah, dari mulai sakit yang ringan, surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 80, ya. Doanya Nabi Ibrahim saat sakit ringan itu, Masya Allah. Walladzi khalaqani wa yahdini. Dialah Allah yang menciptakan saya kemudian memberi petunjuk. Dialah yang memberi makan saya, memberi minum saya. Wa idza maridtu, kalau saya sakit sekarang pun, fahuwa yashfini, pasti Allah sembuhkan, pasti Allah sembuhkan. Ada itu bimbingannya. Masya Allah, ya. Di saat pulang kerja, Pak, Bapak sakit kepala, sakit perut, ya, sakit kaki yang ringan-ringan. Kenapa nggak sambil dipegang, bimbingannya dibaca? Wa idza maridtu, ya Allah, saya sudah berikhtiar dalam kebaikan karenamu. Sekarang saya agak terasa sakit, pasti Engkau sembuhkan. Ya. Masya Allah, hidup semua dengan Quran itu. Saat sakit parah pun ada, Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Ya. Saat antum punya kesulitan yang luar biasa di kantor, di rumah tangga, gelap mata kita, Al-Anbiya 87, 88. Ya, Masya Allah. Anak-anak kita mulai belajar, At-Taubah ayat 122. Mulai dididik di rumah, ada lagi misalnya Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Masya Allah. Itu anak baru satu. Kalau anaknya lebih daripada satu, Yusuf. Ya, Yusuf, Quran surah 12. Masya Allah. Dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat 29-nya. Lengkap semua. Kenapa Anda dalam sebulan gak keluarkan? Hari ini belajar menjadi suami yang baik. Besok belajar menjadi ayah yang baik. Besok menjadi pebisnis yang baik. Anak kita menjadi siswa yang baik. Semuanya ada. Cuma kita terlalu sibuk dengan dunia dan bacaan-bacaan yang lainnya. Petunjuk yang hakiki tidak kita baca. Itulah tilawah Al-Quran. Nah, kemarin pertemuan lalu kita berhenti pada satu tantangan dari Allah. Kalau cuma tilawah mushafnya dipegang, kemana-mana agak susah, berat. Berat. Ke pasar bawa mushaf, susah. Ya. Sekarang di bis, bawa mushaf agak susah. Bahkan Masya Allah, di beberapa tempat masuk pesawat, buka mushaf, pesawatnya balik lagi itu. Ya, Masya Allah ya, saking orang tidak tahunya tentang Islam. Saya tidak mengatakan tidak suka. Saking tidak tahunya tentang Islam dan keutamaan Quran, orang di pesawat buka mushaf, balik lagi pesawatnya. Ya. Karena ada aduan, dikiranya itu panduan teror ya, Masya Allah. Padahal belum dilihat. Belum dilihat bagaimana isinya, bagaimana keindahannya. Nah Bapak Ibu sekalian, supaya tidak susah, maka Allah tawarkan untuk mudah dihafalkannya. Untuk mudah dihafalkannya. Di situ kita berhenti dan di sini saya akan mengingatkan. Maaf, insya Allah saya tidak lupa. Dan rekamannya juga ada. Ya. Kita punya tugas dari bulan kemarin, hari ini 40 ayat. Saya yang khusnuzan pada Allah karena syaratnya tidak mungkin masuk ke masjid kecuali ayatnya sudah dihafalkan. Insya Allah. Sudah hafal Qurannya? Sudah mulai menghafal? Kalau Anda menghafal kurang dari 40 ayat, artinya berhasil itu hafalannya. Walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, karena pemula yang menghafal Quran sebaiknya tidak melebihi daripada 10 ayat. Ya. Karena ada hikmah nanti di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Nah, saya ingin berikan dulu yang tidak saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Perhatikan sini. Sebentar. Kemarin kita diajarkan teori bagaimana menghafalkan Quran dari mula, ya, dalam jeda selama sepekan sampai dengan selama 1 bulan. Ya. Dengan harapan itu teorinya sudah didapatkan, kita bisa praktikkan. Perhatikan sini, Bapak Ibu sekalian, ternyata menurut para penelitian ahli qiraat, orang-orang yang benar belajarnya, belajar Quran, pertama kali menghafal itu tidak banyak yang dihafalkan. Bahkan seorang guru pun kalau ingin mengecek orang yang baru pertama kali menghafal, itu tidak banyak yang diberikan. Paling banyak 5 ayat. Apa di antara hikmahnya? Masya Allah. Karena itu saya pernah ajarkan, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, hari Senin itu tidak menghafal. Ya. Sabtu 3 ayat, Ahad 2 ayat, setelah 5 ayat, Senin nggak menghafal sama sekali. Ya. Mengulang. Nah, mengulang itu bukan sekedar melekatkan ingatan, tapi memperbaiki makhraj. Ya. Makhraj. Dan sifat huruf, cara kita mengucapkannya. Perhatikan cara Allah mengajarkan kita menghafal Quran. Saat kita membaca alif lam mim, huruf yang paling mudah. Setelah itu diajarkan mengucapkan huruf yang agak sukar. Supaya terbiasa. The.
The. The itu singkatnya, lidahnya digigit sedikit. The, ya. Saya berikan contoh saja sebentar. Kalau antum sudah lancar mengucapkan the, sudah benar, the, maka tambah ayat ketiga, the-nya dirubah menjadi the. Ya, the-nya dirubah menjadi the. Perhatikan, alif lam mim, ayat pertama, dzalikal kitabu la hudan lil the. Saat sudah lancar the, lisan dikembalikan kepada the, dibolak-balik supaya mudah mengucapkan. Ayat ketiganya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, the, insyaallah. Kalau sudah bisa the, sudah bisa the, sudah mudah mengucapkannya, seringkali the tertukar dengan za. Idza zulzilatil ardu, itu the dengan za, ya. Bahkan kalau lisannya terlalu kerasnya luar biasa, itu semua bisa ja semua itu. Ija zulzilatil ardu, ya. Perhatikan. Saat antum sudah bisa za, bisa the, oleh Allah dilatih lagi dengan za, huruf yang mirip-mirip. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma za. Sudah bisa za, dipindahkan jadi zi. Zi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ayat keempatnya wal ladzina yu'minuna bima zi. Za jadi zi, dan uniknya zi disandingkan dengan zi. Walladzi pakai za. Walladzina yu'minuna bima unzi pakai zi. Perhatikan. Jadi menghafal Quran yang baik, kalau antum sampai sebulan ini misalnya, Ustaz, saya belum mencapai target 40, karena bukan 40 yang diinginkan. Yang diinginkan ada hafalan Quran yang masuk dalam jiwa kita. Mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan benar kita dalam membacakannya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kalau dari bulan lalu sampai dengan hari ini, sudah ada Quran yang masuk ke dalam jiwa kita. Itu tandanya ada kebaikan dalam diri kita. Musa, bukan Nabi Musa, tapi seorang anak kecil yang matanya buta. Ini pengantar saya sebagai penutup kajian yang lalu. Terlahir di kota Mesir, di negara Mesir. Beliau lahir di Mesir, di provinsi Asyut. Matanya buta, tapi dalam butanya punya keinginan untuk bisa menghafal Quran. Anak ini dulu masih usia 6-7 tahun, insyaAllah. Datang pada orang tuanya. Bapaknya pekerja biasa, barangkali tidak seprofesi dengan antum yang pekerjaannya nyaman. Disampaikan pada orang tuanya menangis bahagia. Mulai saat itu direncanakan harus belajar dengan baik. Bapaknya membawa motor ala kadarnya, dimodifikasi supaya memudahkan dia belajar. Ditetapkanlah belajar pada seorang guru yang jarak dari rumahnya itu 20 km. Guru yang baik. Anaknya dibonceng menjelang asar. Bapaknya memodifikasi motornya. Di depannya itu ditampilkan seperti layar di dashboardnya itu. Jadi anaknya di belakang mulai menghafalkan Qurannya, insyaallah. Bapaknya di depan pegang catatan ayatnya. Di jalan itu nggak ada yang sia-sia, masya Allah. Sambil lihat ke depan, begitu anaknya hafalan, bapaknya lihat ke bawah. Di jalan nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Anaknya menghafal di belakang, bapaknya mengecek lagi hafalan. Semuanya itu bermakna. Begitu tiba di tempat tujuan pada gurunya, subhanallah, sudah jauh-jauh datang 20 km, sampai di sana, gurunya cuma minta bacakan 1 ayat. 1 ayat saja, insya Allah. Sampai kemudian pulang lagi, datang lagi, diminta suruh baca ayat 1 lagi. Jadi cuma 1 saja. Sampai anak ini mengatakan pada bapaknya, kita sudah jauh-jauh Pak, katanya datang ke sini, cuma diminta baca 1 ayat. Kata bapaknya, tidak mungkin ada guru memberikan petunjuk kecuali kebaikan. Ikuti saja nak, bersabar. Masya Allah, ternyata gurunya itu sedang mengobati dulu penyakit-penyakit di lisannya. Di huruf yang belum sempurna diucapkan, disempurnakan, didengar, disempurnakan. Ketika sampai 1 juz, semua makhraj sudah benar. Ketika semuanya sudah benar, kesananya semakin mudah, tidak ada yang diluruskan lagi. Masya Allah. Tidak ada yang diluruskan lagi. Tapi yang paling luar biasa, saya ingin sampaikan, anak ini kemudian hafal Quran. Hafal Quran. Bapaknya yang ngantar nggak hafal Qurannya, anaknya yang nggak bisa lihat, hafal Qurannya. Masya Allah, ketika pulang sampai di rumahnya, diketahui kisah ini oleh salah seorang reporter dari stasiun televisi. Datang ke situ, ini poinnya. Datang, kemudian diminta dicek hafalan Qurannya. Masya Allah. Di akhir kemudian ditanya. Perhatikan. Ya Syekh Musa. Saya langsung lihat tayangan ini. Ibu sekalian, bapak sekalian. Ini orang tuanya duduk-duduk seperti ini. Anaknya diwawancara dengan penuh senyuman. Ditanyakan. Ya Syekh Musa. Wahai katanya Syekh Musa.
jika Anda sekarang diperkenankan oleh Allah untuk berdoa meminta. Untuk berdoa meminta. Ya. Apa yang akan Anda minta? Apakah minta untuk bisa melihat? Apa yang Anda minta? Apakah Anda minta untuk bisa melihat? InsyaAllah. Anak sudah hafal Quran. Dekat dengan Allah. Ya, ibadahnya luar biasa. Ditanya, kalau Anda meminta sekarang, apakah Anda minta untuk bisa melihat? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan kering. Kalau saya diperkenankan kepada Allah untuk memohon saat ini, saya akan memohon untuk terus dibutakan sampai hari kiamat. Agar Allah berkenan membutakan saya sampai hari kiamat. Karena dengan buta ini, saya bisa menghafalkan Quran. Saya takut kalau dikembalikan bisa melihat kembali. Saya takut Quran meninggalkan saya. Kalimat yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan, belum selesai kalimatnya. Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah. Saat saya sendirian menghadap kepadanya, lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Ustaz, saya telah berusaha menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang buta saja tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal. Dia bawa, masih merasa banyak dosanya. Maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan? Waktunya masih panjang, diberikan kesempatan. Sampai hari ini belum mau menghafal juga. Dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Dengan cara apa lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Setidaknya sebelum pulang, bawa hafalan Qurannya. Sampaikan pada Allah, saya telah berusaha ya Allah. Di sisa hidup saya, yang sebelumnya pernah saya sia-siakan. Salat seringkali tertinggal, Quran jarang dibaca. Saya telah berjuang sebelum meninggal telah saya hafalkan. Mohon ringankan azab saya sekalipun saya mesti dihukum. Ya. Kalau sampai sekarang belum tersentuh juga sekedar untuk baca, apa yang antum akan bawa di akhirat nanti? Ya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun. Atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik. Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya. Mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya, orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah, orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat, antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qurannya banyak. Masya Allah banyak waktunya. Ya. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkara ni'mataka allati an'amta 'alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa 'ala walidayya. Dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini. Tapi yang paling menarik, perhatikan. Tidak ditutup sampai di sini, kata Al-Quran, wa an a'mala salihan tardah. Dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih Engkau ridhai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, hei, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia. Amalnya tidak Allah ridhai. Masya Allah, anak usia 4 tahun di Palestina sudah hafal 10-15 juz Quran. Ini 40 tahun, 1 juz pun belum hafal, kemana aja? Ya. Anak usia 4 tahun, 5 tahun, sholatnya sudah bagus, puasa sudah dilatih. Ini 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah, untuk latihan pun masih belum. Kemana aja selama ini? Ya. Maka Allah berikan isyarat, kalau sudah tahu dulu itu ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Ya. Amal salihan tarda, rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Ya. Itu kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Tolong catat kalimat saya ini. Tolong catat. Kalau Anda, maksudnya tidak perlu dicatat di tulisan ya. Tanamkan saja dalam pikiran kita. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau Anda sampai usia sekarang belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan,
Orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwalah kepada Allah, itulah amalan para salafus saleh setelah mereka menunaikan salat tahajudnya. Kalau tidak memperbanyak doa, perbanyak istighfar atau memperbanyak bacaan Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan, ambil satu saja untuk mempersingkat bahasan kita. Setelah melakukan itu, apa yang kemudian Rasulullah SAW lakukan? Ya, selesai menunaikan tahajud dan pendekatannya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sunnah Nabi, saya urutkan dari awal ya, supaya mengingatkan kembali. Bangun dari tidur, tidak langsung berdiri, duduk dulu. Kemudian hapus bekas ngantuknya. Itu sunnah Nabinya. Ya, sudah dipraktekkan insyaAllah. Ya. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sudah insyaAllah? Ya, berusaha terus ya, berusaha. Baik. Setelah itu kita pergi cuci tangan kita. Ya, kemudian berwudu. Kalau berhubungan suami istri kemudian mandi dulu, janabah ya. Lalu tahajud. Tahajud tadi malam insyaallah. Ayo, ya. Jangan tunggu waktu, begitu diajarkan sekarang langsung praktekkan ya. Keluar dari masjid ada peluang dipraktekkan, praktekkan. Amalannya malam praktekkan ya. Belum pernah memulai dengan 2 rakaat, masyaallah ya. Tahajud lakukan ya. Selesai tahajud bisa perbanyak istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Bisa memperbanyak doa kepada Allah. Silakan antum memohon. Hadisnya qudsi sudah pernah saya sampaikan ya. Allah berikan 3 pilihan, ya ibadi, hai hambaku. Sepertiga malam terakhir Allah turunkan rahmatnya ke langit dunia ya. Menawarkan 3 hal. Ya ibadi, hai hambaku, siapa yang menginginkan rahmatku aku berikan, yang berdoa aku kabulkan, yang memohon ampunan aku ampuni saat ini. Setiap malam berlangsung, setiap malam, Masya Allah. Di akhir penghujung sebelum fajar. Kemudian kita boleh perbanyak doa, dan yang terakhir perbanyak bacaan Quran, hafalan Quran atau tilawah Al-Quran. Nah, setelah itu tiba waktu panggilan azan ya. Jadi Rasulullah melakukan itu sampai muncul panggilan azan subuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika azan subuh itu mulai memanggil? Nah, Bapak Ibu sekalian catat dalilnya, supaya bahasan kita ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya agak kurang suka kalau menyampaikan materi tidak ada sandaran dalilnya ya. Atau cuma kita menyampaikan panjang-panjang ternyata dalilnya tidak ada. Itu capek-capek sendiri nanti ya. Baik. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Oh, ya. Itu hadis palsu ya. Saya sering bercanda menyampaikan, saking palsunya di kitab hadis palsu pun nggak ada. Saking palsunya ya. Itu cuma ada di kitab karangan Jalaluddin As-Suyuti. Beliau punya kitab cerita namanya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah ya. Itu ada di halaman 19 sampai halaman 25. Itu kisah ya, kisah. Tapi yang paling menarik sekarang bulan apa? Rajab ya, Rajab. Paling menarik itu hadis tentang Rajab ya. Hadis tentang bulan Rajab. Antum jangan keliru, saya sering katakan hadis tentang puasa khusus ya, ingat, mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu yang dhaif itu cuma 2 hadisnya. Cuma 2 ya. Dan dua-duanya ini tercantum di dalam Musnad Ahmad ya, dari Abdullah bin Abbas nomor 259 ya. 259. Sisanya palsu semua. Ya. Cuma 2 yang dhaif, sisanya palsu, mengkhususkan puasa di bulan Rajab, mengkhususkan ya. Dan ada 1 hadis palsu yang adanya cuma di Indonesia. Yang lain enggak ada. Itu mulai dari tahun kemarin itu. Mulai dari tahun kemarin. Kalau yang umum di berbagai negara ada yang ini bunyinya, pernah dengar? Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab mendapatkan pahala sekian, 3 hari sekian, 7 hari dibukakan 8 pintu surga. Pernah dengar itu? Masya Allah ya. Antum kalau gitu nggak usah puasa Ramadan, puasa Rajab aja 7 hari itu dibukakan pintu surga. Ya. Yang paling menarik ada ujungnya dari tahun kemarin ya. Dan masih ada sampai sekarang, saya dikabari ya. Siapa yang menyebarkan informasi ini akan dibukakan 80 pintu surga. Pernah dapat SMS itu? Siapa yang menyebarkan informasi ini dibukakan 80 pintu surga. Itu bukan hanya nggak ada di hadis palsu, adanya cuma di kita itu. Cuma di kita, silakan cek, nggak ada di kitab-kitab yang lain, termasuk di negara lain ya. Dan itu sebetulnya membodohi diri sendiri. Ya udah nggak usah puasa, sebarin aja informasinya. Ya, baik. Tapi maafkan saya, bukan berarti tidak boleh ada dalil khusus puasa di bulan haram. Hadisnya sahih ya. Puasa yang paling dicintai Rasulullah setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan al-haram. Ada 4 bulannya. Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah ya, tapi Dzulqa'dah.
Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Oke. Kemudian yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Al-Muharram, bukan Muharram tapi Al-Muharram. 3 berurutan. Yang keempat Rajab. Jadi saat masuk di bulan ini antum boleh memperbanyak puasa. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud silahkan. Tapi kalau puasa yang sifatnya lebih banyak daripada itu nanti Sya'ban. Itu hadis yang sahih ya, dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai pemanasan menuju Ramadan. Untuk yang sekarang hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 724, 725, 728. Nanti kita bacakan hadisnya. Kedua, hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 418. 3, hadis riwayat Al-Bukhari. Maaf, saya berikan nomor ketiga, bukan nomor pertama, karena ini menguatkan. Ya. 1169. Teruskan dulu. Tahqiqnya di An-Nasa'i, Sahih An-Nasa'i, yang tahqiq Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, 1133. Silsilah hadis as-sahihah ya. Kitabnya kalau antum tanyakan, Ustaz ada kitab yang lebih mudah tidak ya? Silsilah hadis as-sahihah yang tulis Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, yang di pustaka Imam Asy-Syafi'i itu. Hadis sahihah. Nomor hadis 1508, nomor pembahasan 1508. Baik, sudah? Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud ya, insyaallah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Masya Allah. Ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya, menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid, ya. Beliau berada di rumahnya, kemudian menunggu azan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Perhatikan di sini, perhatikan. Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya. Ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktekkan, seringkali dipraktekkan oleh Nabi. 12 rakaat. Ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man shalla," saya ulang, "man shalla itsnatai asyrata rak'atan." Ya. Fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari 1 malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya 1 rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan konsisten sehari semalam, ya. Karena 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya 1 rumah di surga. Hadis sahih, riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustadz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Ya. Orangnya sama. Jadi ini umumnya, kalimat umumnya, ini rinciannya. Ya. Ini rinciannya. Nah. Bapak Ibu sekalian, dari 12 rakaat itu,
Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. 725. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya, perhatikan. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir. Ya. Itu seringkali dikerjakan. Perhatikan, kata Rasulullah, raka'atal fajri, 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, qabliyah subuh, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia dan seisinya. Perhatikan sini. Ini semua ada dunia dan isi-isinya. Kalau kita miliki itu nggak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Nggak ada nilainya. Ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi. Itu nggak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya. Kalau nanti Al-Ihsan bikin pengumuman, nggak usah tunggu bulan depannya. Mana DKM-nya ini? Ada DKM-nya? Pak Iman. Ustaz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini. Yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan besok, masing-masing dapat amplop 500.000. Baik ya? Masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap Ustaz? Cuma diumumkan saja kan? Cuma diumumkan. Lihat sini ya. Lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa? Masya Allah. Jam 2. Tadi jawaban jam 2. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi nggak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu, sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500.000, azan jam 4:36, bangun dari jam 2. Cuma 500.000, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4:36, baru bangun jam 6:34. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari tawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala, 500.000, Masya Allah. Dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, subuh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah. Ini bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ini, jadi di hadis itu setidaknya ada 3 kalimat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misal di Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas. Ya. Baik. Nah Anas bin Malik ini, Masya Allah, itu pembantu Nabi. Dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat, ya, ditanya, hei saudaraku katanya, ya, kalau dalam bahasa kita, Allahu a'lam, ya akhi, ya, saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik, tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau, satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Madza akhdubuk? Selama saya bantu Nabi, saya nggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Insya Allah.
Ini paling luar biasa. Anas itu jadi pembantu Nabi, bukan sekedar ingin jadi pembantu. Ya, Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya. Ya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini. Hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri. Ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Hisabnya tidak ada hisab bagi beliau. Langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Ya. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga. Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umatnya berkumpul. Ditunggu itu kita, ditunggu oleh Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan. Sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak. Ya. Makan, berikan pada orang lain. Ya. Masih disisakan juga. Masih dibuang juga. Piringnya dibebankan pada orang lain. Copot berikan pada orang lain. Macam-macam, Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Masya Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar, lalu turun Jibril. Kata Jibril, bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini. Man dzukirta indahu liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masya Allah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, Masya Allah. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, Masya Allah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya, ya. Lalu kata beliau, ashtaqu bi ikhwani. Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanik. Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya. Kata Nabi, lastum ikhwani, ya, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya. Kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Ya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum tuh dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya, insyaAllah. Bahkan demi Allah saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudu, ya. Masya Allah. Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya 2 anak, yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah. Yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. Ya, insyaallah. Jadi kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang. Liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau Anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra. Masya Allah. Siapa yang salawat 1 kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di Bapak Ibu sekalian, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, la ghadwatun fi sabilillah. Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, au rauhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib, tapi semua karena Allah. Misal,
makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya. Kalimat ujungnya sama. Ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya, atau sekarang masih ada kesempatannya. Kalau dari pagi disebut godwah, ya, godwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rauhah. Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad As-Sa'idi. Sa'ad As-Sa'idi di Al-Bukhari masih hadisnya. Nomor hadis 3078. Perhatikan. Maudhi'us sautin fil jannah. Ya. Orang ini akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Tempat pecut saja. Tempat pecut. Ya. Tempat pecutnya sesuatu yang tersimpan di surga. Untuk ilustrasi saja. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau tukang delman punya pecutan. Disimpan di tempatnya. Itu kalau ada di surga lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi minumannya, apalagi gelasnya, apalagi keadaannya. Jadi kalau sudah semua diterangkan, antum tinggal tunggangi, keluarkan. Catat amalannya apa yang dilakukan. Nah setidaknya bangunlah 2 rakaat sebelum subuh itu tunaikan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana taunya? Hadis Muslim nomor hadis 724 ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam minan nawafili asyaddu ta'ahudan ala rak'atayil fajr. Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita, jangan sampai ketinggalan ini. Ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadis sahih. Walaupun bangunnya kesiangan misalnya, ini salat yang agak istimewa, lakukan ini dulu 2 rakaat. Ya. Lakukan ini dulu 2 rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Dari mana taunya? Nah, ini persoalan. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan. Yang tidak angkat tidak jelas ini semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ya kita lihat hadisnya dulu ya. Lihat hadisnya dulu. Ada di hadis Zaid, setidaknya 3 hadis kita kumpulkan ya. 3 hadis kita kumpulkan. 1 dari Zaid bin Thabit, orang-orangnya. 1 Zaid bin Thabit. Maaf ya, barangkali agak kurang jelas. Dari Zaid bin Thabit ada 3 hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma 1, contohnya 1, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Ya. Tidak perlu kreatif. Jadi kalau misalnya satu amalan, hadisnya 1. Contohnya 1 prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini. Hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu, sampai dengan meletakkan di dada misalnya. Jadi dari takbir, kalau cara takbirnya ada 2. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma 1 cara. Dalilnya sahih, ya, kemudian contohnya 1, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek, contohnya 1, dalilnya 1, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif. Ya. Begitu antum angkat misalnya kan nggak enak, masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda. Ya. Allah, bisa? Akbar. Kita putar sedikit ya, supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu nggak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu. Ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, nggak usah cari-cari yang lain. Ya. Direpot. Kelihatan seseorang dibahas cari dalilnya, diseminarkan, ya di stadium generalkan, nggak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri. Ya. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada 1 hadis, jangan ditafsirkan dari 1 hadis saja. Kumpulkan semuanya. Ya.
Nanti banyak prakteknya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya, Masya Allah. Isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Ini satu dari Zaid bin Thabit. Kedua Jabir bin Abdullah. Ini orang paling dekat juga dengan Rasulullah bin Abdullah. Satu Zaid bin Thabit, kemudian Jabir bin Abdullah, yang ketiga Abdullah bin Zaid. Perhatikan sini. Ya. Ini antum bisa temukan hadisnya yang sudah saya tuliskan tadi. Ya. Di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda, ya, di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah. Ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu, salat wajib. Ya. Di salat sunnah dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah. Ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid melalui hadis ini. Ya, ya Rasulullah, apakah qabliyah saja? Ya. Apakah qabliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah. Ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum shalah fi masjidihi." Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi, kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadisnya, faj'al fi baitihi nasiban min salatih, ya. Maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi bis shalah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya. Ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya. Ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu. Kemudian wa akhrajatil ardu wa qala al insanu. Ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu. Nah, jadi kata Al-Qur'an, saat bumi ini digoncangkan hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan. Antum salat di rumah. Karpetnya sudah kita sediakan, dipakai salat. Itu nanti yang akan bilang kepada kita, "Ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian." Ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan. Ya. Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus Bu ya. Pak, kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu sholat ya, pakai sholat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Dari mana rizki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rizkinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal. Dan Engkau ketahui itu. Kemana Engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu. Dan Engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya gunakan itu. Masya Allah, ringan. Kita kadang terbalik. Ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Masya Allah. Kalau nggak kondangan arisan kan? Ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya. Yang keringatnya Engkau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana Engkau pergunakan? Kondangan ya Allah pertama kali. Nah itu persoalan ya. Persoalan itu. Baik. Lihat. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah, ya, maka ramaikan rumah dengan ibadah. Itu salat ba'diyahnya. Jadi kalau yang ada yang tanya qabliyah ini dalilnya, ba'diyah ini dalilnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Nah, baik.
Ditaksis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini ya. Alhamdulillah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan. Hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, alhamdulillah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal di antara salat saya? Hal salati fil bait amil fil masjid? Am fil masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Ya. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi, perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti? Ya. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid? Maaf. Ala tara amma aqrabul baiti min masjid? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Belum selesai kalimatnya. Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Ya, kurang lebih demikian. Saya mau tanya, maaf, rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini, belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, sholat sunnahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya, baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal 2 rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah. Kemudian tunaikan salat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana keadaan Nabi setelah beliau menunaikan salat fajarnya? Apakah langsung salat atau jangan-jangan melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu? Ya. Kemudian apakah setelah salat subuh, bagaimana sifat salat Nabi dalam salat subuh? Ya. Apa yang dibacanya? Bagaimana sifatnya dan sebagainya? InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya kira untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita agak terbatas, ya, kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang plus dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oh, silakan. Baik. Jazakallahu khair. Pertanyaan qabliyah asar. Ini agak menggema keluarnya. Enggak apa saya dengar. Pertanyaan qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, apakah ada tuntunannya? Nanti kita akan bahas saat sampai pada masanya, ya. Jadi kita baru subuh, bahkan belum subuh, Bapak sudah asar itu ya. Tapi kita insyaallah akan masuk ke sana ya. Ada hadis-hadisnya, ada dalil-dalilnya. Tapi ketika ada dalil ini, apakah Nabi mempraktekkan atau tidak? Bagaimana menimbangnya? Nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Boleh antum tuliskan kalau mau dituliskan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Pak. Baik, ini antum sama saja, ini partner. Ini kayaknya teman dekat ini ya. Yang satu asar, yang satu dhuhur ya. Baik. Apakah 2-2 atau langsung 4? Yang paling bagus 2-2. Yang sebelum zuhur itu, ya 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama, setelah itu salam. Ya. Baik. Dan maaf, ini penting saya garis bawahi. Sekali lagi, penting saya garis bawahi. Salat qabliyah sifatnya cepat. Cepat ya. Jadi jangan terlalu lama antum, ya. Bacanya jangan terlalu panjang-panjang, singkat aja. Nanti kita terangkan pertemuan selanjutnya ya. Nabi seringkali membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kata Aisyah, sampai-sampai saya tidak tahu kapan Rasulullah baca Al-Fatihahnya. Ya. Jadi jangan lama-lama kalau kalau menunaikan salat qabliyah. Ya. Baik. Bagaimana cara Rasulullah minum? Apakah 1 teguk 1 nafas atau 2 kali 3 nafas? Kita belum sampai ke minum Bu ya. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Jadi nanti cara Rasulullah makan, cara Rasulullah minum, nanti setelah selesai salat subuh baru kita sarapan ya. Makan, minum dan sebagainya. Nanti pada waktunya kita bahas. Jadi antum nanti ini wajib hadir nih ya, pertemuan selanjutnya wajib hadir. Ya. Cukup ya untuk hari ini? Baik. Masih ada?
Baik. Bagus pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, ini fikih aulawiyah, fikih prioritas, fikih prioritas. Kita sudah masuk misalnya ke masjid, kemudian kita lihat ketika kita sedang melakukan sholat itu, baru 1 rakaat, kemudian iqamat sudah dikumandangkan. Apa yang harus dilakukan? Ya. Pertama, sebelum sampai ke kasus itu, kita harus berkaca diri dulu. Ya. Masuk ke masjid, lihat waktunya masih cukup nggak dengan sholat? Masih cukup tidak? Ya? Nah, hanya persoalan ini barangkali di masjid tidak ada petunjuk waktu. Jadi begitu masuk sholat, tiba-tiba iqamat, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan, lihat dari fikih prioritas, hukumnya dipadukan dulu. Dibandingkan. Hukum sholat subuh apa hukumnya? Wajib. Ya. Sedangkan 2 rakaat sebelumnya? Sunnah. Sunnah bertemu wajib, mana yang paling prioritas? Wajib. Maka gugurkan sholatnya, batalkan, kemudian langsung ikut pada yang wajib. Jelas ya? Pada saat antum memulai saja, pahala sudah diberikan. Masya Allah. Bahkan dalam sholat yang lain, dan dalam amalan yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang-orang yang duduk di Madinah, tidak ikut berjuang, tapi dapat pahala jihadnya. Dapat pahala jihadnya. Itu ada di Al-Bukhari. Ya. Jadi saat sedang panggilan jihad, orang sibuk berjihad. Tapi karena ada orang-orang yang sakit, ingin berjuang, tapi karena sakit gak bisa berangkat. Kata Rasulullah, ini orang beruntung, gak berangkat tapi dapat pahalanya. Ya. Dikiaskan oleh para ulama, orang-orang yang membiasakan diri konsisten dalam ibadah, kemudian luput mengamalkannya, maka pahalanya telah diberikan. Misal, antum misalnya selalu sholat qabliyah, ya. Qabliyah zuhur misalnya 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Satu kali perjalanan ke Bandung, ya. Istirahat di kilometer 57, tiba zuhur. Ya. Macet kan boleh dikosor ya? Nah, dalam keadaan kosor, maka yang afdal jangan tunaikan sunnah. Ya. Yang wajibnya saja dikurangi, kenapa yang sunnahnya dilakukan ya? Yang wajibnya dikurangi, 4 jadi 2. Masa antum sunnahnya dilakukan juga? Ya? Nah, dalam keadaan demikian, ketika antum meninggalkan sunnah dalam tanda petik, tertinggalkan sunnahnya, padahal sebelumnya sudah konsisten, itu sepakat ulama berdasarkan hadis Nabi, itu pahalanya sudah diberikan. Darurat itu, walaupun tidak dikerjakan. Tapi berlaku pada yang biasa sholat. Yang nggak biasa sholat nggak dapat juga. Ya? Nggak dapat itu. Ya. Baik, ya? Nah, ada kasus yang kedua yang tidak antum tanyakan. Kalau anda datang ke masjid, sudah terlambat sholatnya nih. Ya? Nggak dapat misalnya 2 rakaat sebelum subuhnya itu. Kita kejar-kejar dari rumah sampai ke masjid, imam sudah takbir Allahu Akbar. Maka ini yang unik dari salat subuh. Dari 2 rakaat fajar ini. 2 rakaat fajar ini hadisnya sahih nanti kita bahas lebih detailnya pertemuan yang akan datang. Hadisnya sahih, bagi orang yang terlambat bangun bisa dilakukan itu dulu, baru kemudian salat subuhnya. Bagi orang yang terlambat mengikuti jamaah, maka boleh dilakukan setelah salat subuh itu. Ya. Setelah salat subuh itu. Bisa dengan 2 cara. Cara pertama langsung bangun, selesai salat subuhnya langsung bangun, kerjakan 2 rakaat. Tapi syarat yang pertama ini muqayyad lagi, diikat lagi dengan catatan masyarakat di sekitar sudah mafhum, tahu tentang hukumnya. Ya. Tapi kalau tidak tahu, antum jangan lakukan, jadi fitnah nanti. Ini kayaknya aliran sesat ini lain nih. Setelah subuh ada salat sunnah lagi misalnya, jangan lakukan. Tunggu sampai menjelang duha. Awal duha, ya. Awal duha itu saat matahari lebih 1 tombak, sekitar 12 sampai 15 menit. Hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 586, ya, di situ. Nanti ada ditemukan di sana. Saya kira jelas ya? Baik. Jelas semuanya ya? Atau tidak jelas semuanya? Nah. Sampai selesai? Apakah saat Allahu Akbar kemudian kita selesaikan, atau misalnya selesai iqamat baru kita selesaikan? Nah, ibu sekalian, ya, dan bapak sekalian, yang penting saya sampaikan, iqamah itu sudah panggilan kita untuk menunaikan sholat. Lihat keadaan sholat kita. Kalau antum baru iqamah Allahu Akbar tadi pertanyaannya masih berdiri, rakaat pertama, rakaat keduanya belum. Maka sebaiknya dibatalkan karena iqamah itu kan cepat. Ya. Apa bisa antum balapan dengan iqamah? Ya? Yang satu iqamah, yang satu menyelesaikan, kan kacau sholat kita itu. Ya. Pahalanya sudah ada, jangan memaksakan diri. Insya Allah pahalanya ada. Ya. Kecuali kalau antum sedang tahiyat akhir, ya, sebentar lagi salam, iqamah dikumandangkan, teruskan sampai selesai. Kita prediksikan selesai iqamah kita masih bisa bangkit, itu teruskan. Ya, teruskan. Baik. Sekira cukup ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, maafkan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar semua dari Allah dan Rasulnya. Salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Insya Allah bertemu di kesempatan yang akan datang. Kalau masih sehat, saya juga masih hidup, ya. Dan maafkan saya. Ini penting saya sampaikan. Saya akan umumkan beberapa hal. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita sekitar 2 bulan lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Ya. Saya ingin memberikan pesan, jangan terjadi kebiasaan-kebiasaan di masa lalu. Sampai Ramadan baru belajar. Ya.
Dan ini selalu terjadi khususnya di tempat kita. Setiap kali Ramadan kok masalah itu aja yang dibahas. Ya itu aja yang dipersoalkan. Kenapa nggak pernah selesai? Jadi antum sebelum Ramadan perbaiki dulu, pelajari dulu, sehingga sampai ketika Ramadan nanti tinggal beramal. Tinggal beramal dan melakukan rencana-rencana Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah di masjid kita setiap malam Jumat itu merencanakan kajian itu. Jadi nanti kalau antum ada waktunya silakan bisa kita bahas itu. Kita akan selesaikan semua materi sebelum Ramadan. Semua persoalan-persoalan hukum, syarat-syarat dan sebagainya. Sehingga ketika sampai di bulan Ramadan, insya Allah sudah siap kita untuk beramal. Itu pertama. Yang kedua, ini yang paling penting. Maafkan saya minta waktu sebentar. Saya tidak tahu kapan saya hidup, sampai kapan saya hidup. Wallahu a'lam. Barangkali bulan depan juga saya bisa tidak ada. Wallahu a'lam kalau Allah berkehendak. Nah, saya ingin punya harapan esok lusa ada lagi yang bisa meneruskan, ada yang bisa berdakwah dan sebagainya. Saya umumkan pada hari ini, saya mengajak minimal 20 orang. Nanti saya tuliskan syarat khususnya yang insya Allah akan saya didik langsung. Disiapkan menjadi insya Allah ulama di masa yang akan datang. Saya insya Allah sudah menyediakan tempatnya, perangkatnya. Saya butuh 20 orang laki-laki. Saya akan ajarkan langsung. Insya Allah kita akan bimbing, kita akan siapkan, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi orang bermanfaat di masa yang akan datang. Sekiranya saya wafat, ini bisa meneruskan dan bisa juga diteruskan pada yang lainnya. Di itu barangkali kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.